Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita coba lihat pertemuan kelima. Tapi sudah mulai memasuki area baru. Kita coba bicara tentang domain ya. Jadi domain yang ada di COVID 2019. Tapi kita lihat dulu teorinya sebentar. Kita coba share screen dulu. Mana ya? Bentar ya. Oke. Nah, gambarnya emang agak buram karena ini saya screenshot, tapi untuk gambar asli Anda silakan lihat nanti di file masing-masing ya, di file COVID 2019 yang sudah saya berikan. Nah, di sini kita bisa lihat figur atau gambar yang isinya adalah hampir keseluruhan tentang COVID ya, overview. Jadi melalui gambar ini kita bisa tahu area kerja COVID ada di mana. Ya. Jadi pertama memang input ya, input COVID, input to COVID 2019 apa saja yang menjadi masukan, menjadi kontribusi bagi COVID 2019. Yang pertama memang katanya dari COVID-5 ya. Jadi COVID 2019 tentu saja berasal dari COVID versi sebelumnya, yaitu COVID-5 ya. Kemudian ada standard framework regulation di sini, ada komunitas juga ya, komunitas kontribusi. Jadi masukan-masukan dari komunitas, para ahli, apa yang harus dimasukkan, apa yang harus dibuang gitu ya. Sehingga COVID 2019 adalah merupakan revisi dari COVID sebelumnya. Ya, baik. Kemudian ada COVID Core, ini akan kita lihat hari ini. COVID Core ini adalah domain COVID ya. Kemudian di sini juga Anda bisa lihat desain vektor, fokus area ya, apa saja yang menjadi tujuan dari COVID nanti di sini ada. Oke. Nah, kita coba lihat dulu teori pertama, bentar. Tata kelola dan manajemen objektif. Ya, governance, tata kelola itu governance. Ya, dan manajemen objektif. Untuk informasi dan teknologi, ini agak rancu ya. Informasi dan teknologi untuk berkontribusi pada tujuan perusahaan. Jadi maksudnya adalah tata kelola dan manajemen efektif ini terutama pada fokus pada area informasi dan teknologi atau IPTEK-nya ya, IPTEK atau ya kita kenal dengan IT ya. Tapi dia dibuat khusus untuk berkontribusi pada tujuan perusahaan. Jadi bagaimana tujuan perusahaan nanti akan menjadi maju ya, tujuannya tercapai melalui bantuan-bantuan yang dipersiapkan oleh IT di bidang departemen IT-nya melalui COVID tentunya. Jadi sejumlah tata kelola dan tujuan manajemen harus dicapai. Ya. Jadi untuk mencapai tujuan perusahaan itu tentu saja tata kelola yang ditentukan, ya, syarat-syarat yang ditentukan dari COVID harus selaras dengan tujuan manajemen, ya, dan harus dicapai. Nah, kalau Anda baca teori di sini, konsep dasar yang berkaitan dengan tujuan tata kelola dan manajemen ada dua ini katanya. Nah, ini saya translate dari bahasa Inggris menjadi Indonesia. Mungkin Anda agak bingung ya, tapi kita baca dulu saja. Tata kelola manajemen objektif selalu berkaitan dengan satu proses, ya, dengan nama yang identik atau mirip dan serangkaian komponen terkait jenis lain untuk membantu mencapai tujuan.
Nah, agak bingung ya kalimatnya kalau Anda baca translate-nya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya jelaskan sekaligus secara global saja. Yang kedua katanya, tata kelola berkaitan dengan proses tata kelola, sedangkan tujuan pengelolaan berkaitan dengan proses pengelolaan. Nah, bingung juga ya. Dengan Dewan dan Manajemen Eksekutif biasanya bertanggung jawab atas proses tata kelola. Sementara manajemen proses adalah domain dari manajer senior dan menengah. Oke. Nah, jadi dua hal ini ya, konsep dasar yang berkaitan dengan tujuan tata kelola dan manajemen perlu Anda pahami. Yang harus saya jelaskan ini sebaiknya Anda simpan ya. Bahwa dari dua hal ini, yang pertama ada hal yang disebut dengan tata kelola atau tata kelola manajemen objektif. Artinya apa? Ada nanti panduan, tata kelola ini semacam panduan ya, semacam panduan dari manajemen objektif. Panduan yang harus Anda ikuti. Panduan yang harus diikuti. Jadi dari dua hal ini, pertama yang harus Anda simpan adalah satu. Ada hal yang namanya nanti tata kelola manajemen objektif yang harus kita ikuti. Ya, harus kita ikuti. Dia berupa panduan yang harus kita ikuti agar dapat membantu mencapai tujuan perusahaan. Jadi perusahaan yang akan tujuan perusahaan yang akan kita kejar diharapkan akan tercapai dengan mengikuti proses-proses yang ada dalam tata kelola itu. Ya. Jadi dalam tata kelola itu panduan itu nanti ada proses yang harus diikuti. Itu yang pertama. Yang pertama dari dua hal ini. Ya. Yang kedua adalah tujuan pengelolaan atau proses pengelolaan ya. Artinya dalam menentukan menselaraskan tata kelola dengan manajemen perusahaan atau yang disebut dengan umumnya ya nanti proses pengelolaan ya, proses pengelolaan atau tujuan pengelolaan juga ya berkaitan dengan yang bertanggung jawab adalah manajemen eksekutif. Jadi kalau dalam ilmu manajemen dia top manager ke atas ya. Jadi kalau di ilmu manajemen ada dua, top manajemen, ada middle, ada low manajemen di bawah ya. Nah, yang berkaitan dengan penselarasan ya, kemudian tujuan pengelolaan, penentuan proses pengelolaan COVID, apa yang harus kita kejar nih berkaitan dengan tujuan. Itu urusan manajemen eksekutif. Biasanya top manajemen ke atas. Oke. Nah, yang kedua, kalau kita lihat di situ, domain dari manajer senior dan menengah. Ya, manajer senior dan menengah itu biasa ada di middle management atau ya manajer senior, tapi mungkin dia masih di operasional di bawah ya. Nah, itu manajemen proses. Manajemen proses ini dalam artian bagaimana saya harus melaksanakan proses itu. Bagaimana saya harus melaksanakan tata kelola itu ya. Nah, perencanaannya sudah disusun ya. Perencanaannya disusun oleh manajemen eksekutif berkaitan dengan proses tata kelola. Jadi ada dua hal tadi di sini kalau kita atau proses tata kelola, kemudian ada manajemen proses. Proses tata kelola itu adalah hal-hal yang harus ditentukan sebelumnya, ya, apa yang harus dilakukan, mengikuti domain-domain yang mana, kemudian setelah itu selesai disusun, diserahkan ke bawah, manajer senior atau menengah, agar dilaksanakan. Ya, namanya manajemen proses. Ya. Nah, manajemen proses artinya bagaimana cara orang-orang itu memanage proses ini biar bisa berjalan dengan lancar. Oke, jadi dari dua hal itu Anda bisa catat dua yang saya jelaskan tadi. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang menjadi kunci daripada mata kuliah ini, ya. Jadi pertemuan kelima ini adalah kunci awal dari pertemuan mata kuliah ini. Nah, bisa Anda lihat bahwa di dalam tata kelola manajemen objektif COVID di sini terdapat 5 ya. Ada 5 domain. Jadi memang
domain ini dalam COVID 2019 sudah ditentukan 5. Tapi ada di COVID sebelumnya, COVID 5 ya, COVID 4, itu ada 4 sebetulnya. Nah, yang menjadi perbedaan utama dalam COVID-19 adalah ini ya. Tuh. COVID 4.1, COVID 5 punya 4 domain ini, tata kelolanya. Dia punya tata kelola 4. Cuma ada beberapa yang dirubah. Jadi kalau Anda mau lihat silahkan buka COVID 41, buka COVID 5, ada beberapa perbedaan di sini. COVID 5 sudah ada ini ya, sudah ada EDM. Tapi ada beberapa hal yang berubah nanti di faktor pengelolaan. Oke, jadi 5 ini akan kita lihat. Baik. Nah, governance objektif atau tata kelola, objektif governance ya, tata kelola, tujuan tata kelola ya. Dikelompokkan dalam domain evaluate, direct, dan monitor atau EDM. Nah, EDM ini yang akan kita lihat nanti isinya. Ya, tapi mungkin hari ini kita belum lihat detail. Kita baru coba lihat gambaran secara umum. Untuk detail kemungkinannya akan ada di tugas nanti. Baik, di domain ini file badan pengatur mengevaluasi pilihan strategis. Maksudnya adalah mengarahkan manajemen senior ya pada pilihan strategis yang ingin yang dipilih untuk memantau pencapaian strategi. Baik. Nah, dari 5 hal ini, bentar. Oke. Nah, Anda boleh lihat 5 hal ini ya. Sorry, saya agak kurang konsentrasi karena tadi ada gangguan sedikit. Nah, ini yang membedakan antara COVID 2019 dengan COVID 4.1. Di COVID 4.5, di COVID 5.1 sudah 5.0 sudah ada, tapi ada beberapa perubahan di dalam faktor-faktor yang ada di sini. Nah, 4 ini juga 4 yang kedua ini ada di tiap COVID versi COVID, tapi juga mengalami beberapa perubahan sehingga sampailah pada 2019 dia membentuk ini. Bentar. Jadi ini membahas align, plan, organize ya. Jadi untuk bahasa Indonesianya Anda bisa lihat nanti. Ya. Membahas keseluruhan organisasi, ya, strategi dan kegiatan pendukung untuk IT. Ya. Jadi kalau di perusahaan Anda mau membentuk sebuah organisasi atau bagian, ya, bagaimana cara kita Pak, kami mau menerapkan tata kelola untuk IT di perusahaan kami atau di dinas kami. Bagaimana caranya? Nah, coba Anda lihat ini dulu. Ya. Nah, di situ dijelaskan di faktor-faktor yang ada, indikator yang ada, panduan dalam membentuk organisasi. Misalnya gitu ya. Apa yang harus Anda lakukan? Kemudian, apa yang harus dilakukan dalam membuat strategi? Ada di sana. Kegiatan-kegiatan pendukungnya apa? Ada di sana. Oke. Jadi, dijelaskan di situ. Ya, Anda harus memulai dari mana. Contoh yang kedua kita lihat. Faktor yang kedua adalah BAI, Build, Acquire, and Implement. Jadi menangani definisi, akuisisi, acquirement ya, akuisisi, dan implementasi solusi IT. Dan bagaimana mengintegrasikan mereka dalam proses bisnis. Nah, jadi Pak, kalau kami sudah punya departemen IT, kami sudah mempunyai perangkat-perangkat yang lumayan, gitu. Bagaimana cara kami mengimplementasikannya agar dia dapat mendukung proses bisnis kami misalnya. Ya, bagaimana cara kami memanfaatkan perangkat-perangkat IT yang kami punya, tenaga-tenaga ahli IT yang kami punya dalam mendukung proses bisnis kami. Ya, mengimplementasikannya seperti apa? Anda bisa lihat faktor-faktor ini. Ya, jadi
caranya bisa dibalik. Anda bisa membuat pertanyaan, ya, apa yang Anda butuhkan Anda cari di sini, atau Anda lihat ini. Jadi dua cara itu bisa. Anda lihat 4 atau 5 hal ini, faktor-faktornya, kira-kira saya bisa implementasikan yang mana di perusahaan. Ya, jadi bisa seperti itu. Oke. Deliver service and support. Membahas pengiriman, operasional, ya. Operasional dan dukungan layanan IT termasuk keamanan. Nah, dulu di COVID 4.1 keamanan kayaknya nggak ada masuk sini. Cuma ada operasional layanan IT. Kalau saya nggak salah, saya juga udah lupa juga nih. Keamanan ini ada nggak? Oke, jadi kalau Anda mau membahas pengiriman delivery, ya, dukungan layanan, gitu, pertukaran data di cabang-cabang kami itu, bagaimana cara kami mengimplementasikan pertukaran data, bagaimana cara kami mengimplementasikan security-nya, ya. Kemudian dukungan layanannya seperti apa? Jadi kalau ada yang datang terkait proses antrian, kami mau menggunakan teknologi IT, apa yang harus kami lakukan? Perusahaan Anda bisa lihat faktor yang ini, ya. Bisa lihat domain yang ini, deliver, service, and support. Oke, jadi Anda bisa coba menerapkan salah satu dari 5 domain ini atau 5-5-nya, ya, kalau ada, karena ini terkait dana juga, ya. Tidak sedikit dana harus dikeluarkan untuk menerapkan ini. Berikutnya monitor, evaluasi, dan assessment, ya. Bukan akses, ya, assessment. Jadi membahas pemantauan kinerja, monitoring. Bagaimana Pak cara saya memantau kinerja departemen IT saya? Atau melalui departemen IT saya mau memantau kinerja seluruh karyawan saya. Gimana caranya? Anda bisa lihat faktor-faktor yang ada di dalam domain ini. Ya, Anda bisa lihat indikator yang ada dalam dokumen ini, di dalam domain ini. Kesesuaian IT dengan internal target kinerja. Bukan dengan internal, saya agak ribet translate itu. Kesesuaian IT internal dengan target kinerja, maksudnya, atau target kinerja internal, gitu. Apakah IT teknologi yang saya bangun di perusahaan saya sudah bisa belum mencapai target kinerja, gitu ya. Bagaimana caranya target kinerja, misalnya produksinya harus sekian. Pabrik saya ini produksinya sebulan harus sekian, nggak bisa kalau nggak. Dengan teknologi IT tertentu, saya mau bangun itu, gitu. Produksi saya per bulan hanya 1.000 unit misalnya. Tapi dengan IT yang saya punya, teknologi IT yang mau saya terapkan, bisa 3.000 unit per bulan. Ya, jadi bisa meningkat 200%. Nah, coba kita terapkan, kemudian kita melakukan, kita lihat faktor-faktor yang ada, indikator yang ada di dalam domain ini. Kita pantau, kita lihat, benar nggak 3.000 gitu ya. Yang tadinya 1.000 jadi 3.000 teorinya. Betul nggak? Secara praktis di lapangan jadi 3.000. Kita pantau. Ya, bagaimana cara memantaunya? Bagaimana cara menselaraskan, melihat kesesuaiannya, apakah dia betul sesuai teori atau tidak? Panduannya ada di dalam indikator ini. Anda bisa lihat nanti, ya. Oke. Tujuan pengendalian internal, persyaratan eksternal. Oke, tujuan pengendalian, ya. Jadi pengendaliannya maksudnya apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Gitu. Anda harus dikendalikan. Keluar jalur, Anda dimasukkan ke dalam jalur kembali. Akhirnya pengendalian itu dalam artian mencapai seluruh kinerja sistem, ya. Jadi keseluruhan aspek yang ada di sana, perangkat keras, ya, baik perangkat lunak, itu pengendalian maksudnya. Itu dikendalikan agar mencapai tujuan itu tadi, mencapai ini target kinerja itu. Kemudian orangnya, ya, brain, hardware, software, brainware, ya. Prosedur yang kira-kira tidak bagus diperbaiki. Kita ganti dengan prosedur yang memang untuk mencapai tujuan ke sana. Oke. Oh iya Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Buru-buru terus.
Ada lah. Berburu apa sih? Macam-macam Pak. Belum, tapi bukan berburunya sih sebenarnya. Kalau ke hutan itu explore ya, explore di hutan ya. Hutan mana? Kalau saya laut, hutannya hutan terbuka. Kasihan. Kadang-kadang nggak dapat juga Pak, explore-nya penting. Iya. Kalau motor? Motor, kadang mobil. Oh iya. Apa sih biasanya tujuan utamanya buruan? Burung lah Pak. Burung-burung. Kalau ya, tapi jarang burung. Sekarang tempatnya udah rusak. malah sekarang sering-sering akhir-akhir ini babi Pak. Kejutan nembaknya di mana? Daerah inilah, daerah-daerah Nantang itu kita ya. Tapi Botawi itu mah. Kalau di Lombok ada daerah kalau kita dipakai Lombok. Dia ada hunting area dulu hutan. Ya. Khusus wisata berburu. Berburu ya. Kita belum ada. Oh belum ada. Di Lombok kan berhutan memang penduduknya senang berburu karena nggak merusakin kebun gitu. Kalau kita ini dilempar. Oh dilempar. Lempar itu pusatnya juga. Lempar kan sawit tuh. Ya ada juga hutannya, tapi ya banyak sawit sih sekarang. Banyak sawit. Kok kosong Pak? Belum kayaknya, atau mungkin ada lagi halal Jumat ya. Tapi virtual kan. Jangan zona merah semua. Pangkal Pinang katanya Bangka Belitung nasional luar. Aneh juga. Hebat juga sudah. Tapi nggak benar gitu. Ya apa kerjaan lain sekarang lagi bikin video. Oke, silakan Pak Yuri ya. Oke, yuk Pak Yuri. Ya Pak, kasih Pak. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi apa yang harus Anda lakukan semua ada di sini ya. Nah, ini yang akan kita lihat nanti setengah semester ke depan ya. Tujuan pengendalian internal, persyaratan eksternal, oke lah ya. Jadi Anda bisa baca-baca tentang ini Anda bisa searching juga di Google ya. Nah, ini kalau saya lihat saya buka. Nah, inilah indikator-indikator yang ada di dalam domain tadi. Nah, EDM. Apa saja Pak yang harus saya lakukan di EDM? Ada sini. Ada 5. Jadi kalau ada pertanyaan di UTS atau UAS, EDM ada berapa? Indikatornya ada 5. Nah, domain AP ada berapa? Ada sekian. Domain MEA atau MEA ada sekian. Ya. BAI ada berapa? Sekian. Oke. DS mana? Bentar. Oh ini DS bawah. Nah, domain DS ada berapa? Sekian. Oke. Apa saja isinya? Ini akan kita pelajari. Ya. Ini yang menjadi tugas Anda kemarin. Nah, itu ya. Baik, saya belum nanti coba saya masuk. Nah, coba saya masukkan ini nanti ke dalam tugas-tugas Anda. Tugas Anda kemarin juga nanti kita akan kembangkan lagi ya, karena saya lihat masih banyak juga yang belum benar gitu isinya. Ya, jadi tugasnya nggak menjelaskan ini. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Ini saya stop share dulu. Nah, terima kasih atas perhatian Anda untuk video ini. Nanti coba kita lanjutkan kembali untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.